Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasakhudina adyanal usrati was-talihin wa ala alihi wa ashabil ladzina kanu bitamassuki syari'ati sholihin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada pertemuan yang kedua ini setelah menerangkan akhlak, yaitu bagaimana cinta kepada Allah, bagaimana mendidik anak yang baik, dan mendidik dari awalnya. Mendidik anak apakah dari waktu besar atau waktu kecil, kemarin sudah diterangkan. Sekarang adalah menjelaskan bagi seorang anak, yaitu dianjurkan untuk cinta kepada Allah dan Nabi-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang kedua, wajibul waladi, utawi iki iku nerang kewajibane anak, nahwa rabbihi, ing sebadane taat kepada Allah Ta'ala halimaha luhur sapa Allah. Yang pertama, ayyuhal waladu, eleng-eleng anak cilik, al adibu kang anduweni budi pekerti. Anak cilik, yes, anak cilik gede bisa, karena berhubung ini didikan daripada anak sekolah awal, jadi kalau anak laqad manna, yakti teman-teman wis paring nikmat ya, teman-teman wis paring sapa Allah Ta'ala alaika ing atase sira bini amin kawan pirang-pirang nikmat kasiraten kang akeh. Aujadaka mujudaken sapa Allah ing sira ba'dal adami ing dalem sause ora ana. Wa ja'ala lan dadiaken sapa Allah laka marang sira aklan ing akal. Wa hadaka lan nuduhaken sapa Allah ing sira ila dinil islami marang agama Islam. Alladzi huwa kang utawi ad-dinul Islam iku a'dhamu ni'matin, luwih agung-agunge nikmat. Wa an amalan paring sapa Allah alaika ing atase sira bisami kelawan pengerungu, wal basori lan peningal, wal lisani lan lisan, wal yadaini lan tangan loro, warizlaini lan sikil loro, wa khalaqaka lan dadekaken sapa Allah ing sira basharon ing manungsa sawiyan kang sempurna fi ahsani khilqatin fi ahsani khilqatin ing dalem bagus kedadian. Kama kaya dene keterangan kala kang wis ngendika sapa Allah Ta'ala, laqad khalaqna yakti teman-teman dadekaken sapa ingsun al insana ing manungsa fi ahsani taqwimin ing dalem bagus-baguse bentuk. Wa atokalan paring sapa Allah ing sira asihata ing kesehatan wal afiata lan kewarasan lahir batin sehat. Wa wado'a lan nyelehake sapa Allah rahmat ing rahmat welas kasih
laka marang sira fi qulubi walidaika ing dalem pira-pira atine wong tuwa loro sira hatta robbayaka sehingga ngrumati sapa walidaik ing sira tarbiyatan kelawan ngrumat kamilatan kang sempurna wa habbaka lan demenaken sapa Allah ing sira ila ustazika marang guru sira hatta allamaka sehingga mulang sapa Allah ing sira ma ing perkara yufizuka kang medhai apa maing sira fi dinika ing dalem agama sira fi dinika ing dalem agama sira wa dunya kalan dunya sira ila ghairi zalik tumeka marang saliyane mengko-mengko kabeh nyatane minni amihillah minni amihi nyatane pira-pira nikmati Allah taala allati la tusokang ora kena den hitung apa ni'am wa in ta'uddu lamun ngitung sapa sira ni'mat Allah ing nikmati Allah ya la tusuha mongko ora bakal bisa ngitung sapa sira kabeh. Pertama, dalam pembahasan tentang masalah cinta dianjurkan seorang anak cinta kepada Allah. Yang pertama katanya di sini laqad manallahu ta'ala 'alaika bini amin kasirah, yaitu Allah telah menciptakan dan memberikan terhadap kita semua beberapa nikmat yang banyak. Apa diantaranya adalah yaitu aujadaka ba'dal adami wa ja'ala laka aqlan, yaitu wujudnya sampean itu Allah menciptakan sampean dari ketidakadaan menjadi ada dan memberikan akal. Saat durunge sampean ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ rumah. Ya. Dalam masa-masa penantiannya dari sperma sekumpal darah daging terus dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk nikmat. Setelah itu wahadaka ila dinil Islam, setelah nikmat yang diberikan berupa hidup, itu Allah kemudian menunjukkan kepada jalan yang benar, yaitu agama Islam, yaitu agama yang paling besar berupa nikmat yang paling besar adalah agama Islam. Jadi nikmat yang terbesar daripada manusia yang dimiliki itu adalah agama Islam. Sedangkan yang lainnya itu adalah bonus lah. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Karena pada hakikatnya itu yang akan diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang lainnya itu adalah bonus. Karena sebagaimana keterangan itu di dalam ayat Al-Qur'an, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddati wal khayli musawwah wal an'am. Jadi Allah itu, kenapa manusia itu terpengaruh ya? Manusia itu terpengaruh dari hal-hal yang pada hakikatnya itu tidak pernah dibawa pada hari kiamat nanti. Karena Allah memberikan hiasan berupa nikmat-nikmat yang yang tidak hakikat kepada diri manusia, kelihatannya apik. Sing duwe mobil, duwe bojo ayu sepeneng, itu dikira nikmat yang terbesar. Duwe mobil kepengin tuku bis, ya, kepengin tuku jaran kurang maneh tambah maneh kebu. Ya, sepeda motor kepengin kapal. Ya itu memang Allah menghiasi mata manusia. Ya, terkadang itu adalah ujian, terkadang itu adalah istidrat, pengelulu. Orang itu bisa menikmati dan menyukuri nikmat yang diberikan, maka dia akan mendapat manfaatnya. Kalau dia ingkar akan nikmat yang diberikan,
maka siksa Allah itu lebih pedih. Ya. Jadi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Apakah orang tidak boleh menikmati dunia? Boleh. Ya, boleh. Sebagaimana yang dia anjurkan dalam doa-doa itu, Allahumma aslih li dinilladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'adi. Ya Allah, baikkanlah pada diri kami tentang dunia ini. Ya, maksudnya nikmat dunia, karena dunia adalah tempat kami untuk mencari nafkah. Terus nikmat lagi setelah nikmat yang terbesar adalah nikmat agama Islam maksudnya. Terus berangsur ke bawahnya adalah wa an'ama alaika, dan Allah memberikan nikmat lagi berupa sampun, pendengaran. Memberikan tangan, pendengaran, lisan, pandangan, kaki. Itu adalah nikmat yang tidak pernah dirasakan oleh kita semua. Kita diberikan mata, masih belum bisa menikmati gitu. Koyok-koyok nikmat yang terbesar itu adalah di luar itu semua. Kayak gue mobil mewah, kapal, yaitu baru nikmat. Padahal seandainya mata kita ditukar dengan harta itu, maka gak sebanding. Ya. Nggak iso ngentut aja masuk rumah sakit. Ya iso ngentut ya. Padahal iso ngentut itu adalah nikmat. Memang dalam ayat surat Yasin itu memang Allah berfirman demikian, awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa hasimun. Allah memang menciptakan manusia dari segumpal dari sperma, setetes air hina. Akan tapi setelah itu dia akan menjadi musuhnya Allah. Banyak kan ceritanya, setelah orang diberi nikmat besar, dia lalai kepada Allah. Sebagaimana Qarun, salah bah, ketika diberi nikmat dunia, maka dia akan lalai kepada Allah. Faida wa hasimum mubin, dan dia menjadi musuh Allah yang nyata. Wa khalaqaka basaron sawiyan, dan Allah menciptakannya berupa manusia. Allah akan setelah dari setetes air hina ya, terus berupa segumpal darah daging, kemudian Allah membentuk wa khalaqa basyaran sawiyan, kemudian Allah membentuk manusia yang sempurna fi ahsani khalqatin, yaitu dalam bentuk yang paling baik. Jadi pertanyaan begini, loh, Allah menciptakan yang terbaik bagi manusia, kenapa masih ada orang cacat ya? Ono wong sikile kurang, ono sing macam-macam, ada kekurangan. Ya katanya para kiai disabel atau gimana? Ada tangannya nggak berfungsi. Nah, itu termasuk katanya, apakah itu termasuk fi asani ta'win? Nah, ini tetap masih dalam format fi asani ta'win, karena Allah menciptakan semacam itu mesti ada hikmah dan faedahnya. Kadang-kadang yo kita melihat pasangan-pasangan hidup orang yang tidak punya tangan kaki, menjadi orang yang kaya raya, istrinya cantik, sing ganteng-ganteng loh. Lucunya kadang saya melihat orang-orang pajang itu belakang, saya kadang-kadang iri loh, elek, selanang kue itu wayu. Jadi Allah menciptakan orang-orang yang kekurangan itu, ada hikmah di balik itu semua. Ya. Tergantung kita, apakah kita bersyukur atau tidak, nanti itu ujiannya. Ya. Tetap kekurangan apapun manusia itu adalah fi ahsani khilqatin, yaitu tetap dalam kesempurnaan ciptaannya Allah. Allah nggak main-main, Allah nggak iso tak gawe wong sikile diputulno, tidak. Tapi Allah nggak. Wah, memang Allah seperti itu menciptakan, kehendaknya Allah wis karepe. Ya. Wa atoka asyata wal afiyah. Setelah Allah memberikan porsi nikmat itu tadi dan berupa sudah dibentuk manusianya, Allah memberikan kesehatan lahir dan batin. Dia dikasih kesehatan. Ini tanggung jawabnya Allah seperti itu. Setelah menciptakan, Allah nggak meninggalkan.
tetap di rumah. Kadang-kadang sing di rumah itu ngeyel. Ya, disuruh minum obat tidak belum minum obat, apa jari Allah mati ya turutan. Jadi Allah ngopeni manusia dengan memberikan porsi kesehatan, sehat walafiat. Itu yaitu wujud daripada pedulinya Allah kepada manusia. Allah enggak moro-moro menciptakan makhluk moro ditinggalkan. Tidak. Apa yang diciptakan oleh Allah itu mesti ada hikmahnya. La yastahi ayat riba masalah ba'udatan fama fawqa. Bahkan Allah menciptakan nyamuk yang terkecil pun itu loh. Allah enggak malu karena di situ ada hikmah yang terbesar. Allah enggak nyamuk paling cilik. Yo iso, Allah enggak iso lek manusia kan malu. Aku lek nggawe sing cilik-cilik remeh-remeh ngene, gua cemeng. Gawe ini kok sing cemeng-cemeng. Kan ngono ya. Itu manusia. Tapi Allah enggak malu menciptakan nyamuk yang kecil ini, bahkan jadi penyakit. Allah enggak malu. Ini menunjukkan kekuasaannya Allah menciptakan yang kecil saja mampu, apalagi menciptakan yang besar. Sampai dan kita manusia kudu gawe sing paling apik, sampai ada kesalahan. Ono cacat titik sampai manusia adalah menjadi apa? Menjadi malu. Aku nggak sukses deh, aku nggak ini gagal, malu kan? Allah enggak. Memang Allah sengaja menciptakan hal-hal yang menurut akal kita nggak nyampe. Wa wadu'a rahmat laka fi qulubi walidaika, dan Allah menciptakan, meletakkan rahmat itu di dalam hati kedua orang tua kamu, sehingga orang tua kamu bisa mendidik kamu dalam apa? Mendidik sampai sempurna, mendidik dengan cara yang sempurna. Maksudnya diberikan usaha orang tua kepada kita, semampu orang tua mendidik kita, cinta orang tua kepada kita, itu adalah di mana Allah telah memberikan rahmatnya kepada orang tua sampean, sehingga orang tua sampean itu bisa mencintai kepada sampean. Itu semata-mata karena rahmatnya Allah yang diberikan kepada kedua orang tua kita. Kalau sampai orang tua kita nggak mendapat rahmat kasih sayang, Allah tidak memberikan kasih sayang kepada orang tua, ya jelas mari sampean lahir tak lahir tawakal mana pateni mana. Nah, ini berhubung Allah memberikan cinta rahmat kepada hatinya kedua orang tua, maka setelah lahir maka orang tua itu memasrahkan jiwa raganya untuk merawat anak-anaknya. Turu enak-enakan nangis, ya bangun, gitu. Tanpa bahasa pun orang tua itu ngerti. Orang tua itu. Jadi berkat daripada rahmat yang diberikan oleh Allah kepada hati orang tua kita semua. Wahabbaka, dan juga memberikan cintanya, Allah memberikan cinta kepada hati kalian semua, sehingga sampean bisa cinta kepada ustadz, guru-guru sampean. Ya. Hatta alamaka sehingga mulang sopo ustadz ing sira. Ya. Jadi wahabba bakalan gemenaken sapa Allah ing sira ila ustadzika maring ustadz sira hatta alamaka sehingga mulang sapa ustadzit ya ma ing perkara yufinuka kang mayadani apa ma ing sira fi dinika. Ini Allah setelah memberikan rasa rahmat, rasa cinta kepada kedua orang tua dan memberikan rasa cinta kepada diri kalian semua ya, kepada guru kalian, sehingga guru sampai bisa memberikan pengajaran ya, memberikan pelajaran yang bisa memberikan faedah kepada agama, dunia dan selain-lainnya. Ini ya masih seperti itu, kadang-kadang diajari guru ini mencak, kadang-kadang tidak ngono turu kabeh. Padahal Allah sudah memberikan rasa cinta kepada seorang anak untuk cinta kepada gurunya. Ngene sik lali mendao. Rahmat itu tidak diberikan kepada anak untuk cinta kepada gurunya atau kepada orang tua.
karuan. Min nikmatin ta'ala. Jadi nikmat Allah itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mulai dari awal penciptaan diberi kesempurnaan berupa anggota badan dan diberikan cinta dalam hati kita, itu merupakan nikmat yang tidak terhingga. Sehingga Allah nantang, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuswa. Lek sampean kepengin ngitung nikmat yang diberikan kepada Allah, maka kamu tidak akan bisa menghitungnya. Terlalu besar. Dipikir-pikir saya dengar dari kiai, kenapa ya? Kenapa manusia itu tidak bisa menikmati nikmat Allah yang terbesar berupa anggota badan? Ini karena kebiasaan kita selalu sudah dianggap biasa. Terus biasa manusia duwe Terus biasa lah jeneng manusia duwe motor. Kebiasaan itu dianggap kebiasaan yang tidak ada hubungannya, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ketika ngaji Ihya itu, kenapa manusia tidak kagum kepada langit? Tanpa cagak pun langit berdiri tegak. Kenapa kita itu tidak pernah kagum kepada ciptaan itu? Karena sudah terlalu biasanya, terlalu biasa, kebiasaan lah. Terus sering bedok daerah kagum, wayu oritek lek panjen sering bedok ya lah biasa. Tapi kita lebih kagum kepada ciptaan manusia ya yang tidak pernah ada sebelumnya. Contohnya ono HP yang iso video callan itu kagum. Kok iso? Padahal dulu nggak pernah HP tidur-tidur itu seperti itu. Nggak punya, kita nggak akan pernah berpikir bahwasanya HP itu bisa dibuat pada zaman 80-an. Tidak pernah berpikir bahwasanya HP itu digawe video callan. Ya, tapi ternyata apa? Sekarang bisa ya. Di zaman tahun 2020 kan ya, tambah canggih. Ini kita kagum betul. Ya, padahal dipikir jari-jari yang kita miliki itu lebih perlu dikagumi, itu kita nggak pernah berpikir. Coba sampean pikir wes, ya umpamane tangannya hilang, mikir sampean. Ya. Kalau nggak punya iman, ya bunuh diri. Ganteng tangannya bodol, bunuh diri. Golek mana nggak akan nemu. Nah, ini ada keterangan yang menerangkan kenapa gini, keterangannya begini. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu bisa dirasakan, ya, nikmat anggota badan atau semuanya lah, itu bisa dirasakan setelah nikmat itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu bisa sampai merasakan betul-betul manfaat dan sangat penting ketika nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wes pertama kuat, nggak pernah eling itu adalah nikmat dari Allah, kena stroke hilang, nyesal. Ya kan? Terus nikmat moto, nggak pernah kita berpikir itu nikmat yang terbesar, hilang, baru kamu akan merasakan nikmat moto itu lebih berharga daripada mobil mewah. Sama nanti joli motor situ, joli mobil gelem orang ini secara gelem itulah. Kalau dihitung nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka tidak akan pernah terhitung. Yang kedua, lek wis ngono kabeh, semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala piye saiki? Ya, piye awak dhewe iki maksudnya. Wayal dimuka mongko wajib ing sira apa antasura yen to nyukuri sapa sira rabbaka ing pangeran sira. Kudu menyukuri ya itu. Di ahsani takwim tadi itu adalah cacat sempurna atau ya apa itu harus kita syukuri. Kita harus menyukuri.
Falyal zamuka wajib ing sira apa antas kura yen to nyukuri sapa sira rabbaka ing pangeran sira alani amihi ing atase pira-pira nikmate Allah. Ya wis syukuri. Jarene nuwun la in syakartum la azidannakum. Jadi inti daripada kehidupan kita itu adalah perlu bersyukur kan. Sekecil apapun yang telah kita miliki itu harus kita syukuri. Baru kita bisa menjalani hidup dengan sempurna. Lek kurang pun sudah bisa. Dua iki kurang, dua itu kurang. Dua iki kurang tuh tidak akan pernah habis kecuali orang itu sudah dikubur baru selesai. Untuk kadang-kadang saya ngedeni uang masih dikubur. Bi'anta wujud daripada syukur kita kepada nikmatnya Allah piye? Bi'antutia awamiruhu ya gambare lawan yento taat sapa sira ya taat sapa bi ayu antutia lawan yento taat sapa sira awamirahu ing perintah Allah wa tabta'idza lan yento ngedoi sapa sira an manhiyatihi saking pira-pira larangane Allah. Wa tu'azzimuhu lan ngagungaken sapa sira ing Allah min qalbika saking ati ira. Ati. Fala ta'mal mongko aja nglakoni sapa sira kobian ing perkara Allah iku elek. Walau fi hali wahdatika senajan ing dalam tingkah dewean sirong. Jadi setelah sampai menikmati apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, harus bersyukur dengan cara apa? Mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan mengagungkannya kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita. Mengagungkannya yaitu dengan hati, bukan dengan tindak, bukan dengan tampilan ya tulisin aku cinta Allah untuk yaitu dengan cara mencintai Allah yaitu dengan di dalam hati. Jangan melakukan perbuatan yang melanggar, jangan melakukan perbuatan salah. Apakah manusia tidak boleh salah? Boleh salah karena manusia memang ya tempatnya salah. Artinya anjuran ini bahwasanya cara menikmati, cara mensyukuri itu jangan melakukan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dan kapanpun. Lek rame sampean wedi, lek sepi sampean wani, lek akeh wong sampean meneng, tapi lek sepi wong gemetin wae. Wa fil hadis lan ing dalam hadis ittaqillah haitsuma kunta. Ittaqillah wa tiya sapa sira Allah ya Allah haitsuma kunta ing dalem endi-endi sira kabeh. Wis nang dia dimanapun dan kapanpun ada orang dan tidak ada orang, Allah itu adalah apa? Tetap melihat kepada kita. Allah itu melihat kepada kita. Sepi kaya apa? Allah tetap mengawasi. Dan apapun yang kita lakukan suatu saat akan dipertanggungjawabkan. Jadi pertanggungjawaban itu akan dipinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok sampai menjawab kalau di dunia sama nyolong berlalu. Ora, Pak. Enggak nyolong. Ya mungkin percaya loh. Terus saksi ini konjone dhewe itu Pak guys. Enggak nyolong itu, Pak. Tapi Allah tidak punya banyak jalan untuk menghukum kita ketika manusia itu bersalah. Ngaku kaya apa, cangkeme ngaku kaya apa, tetap akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak peduli. Ya dalam ayat surat Yasin itu al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Oke lah panjenengan sampean ngeyel. Allah itu apa ya? Apa ini?
memberi kebebasan kepada manusia. Silakan kamu mendebat saya, jangan debatan akhirat, debatan enggak apa-apa. Ya Allah, debat nyolong ya orang. Terus akhirnya cangkeme wong itu kunci mbak Allah, kunci bae wis. Ya. Nah, timu ala fa'im, saya kunci bibir-bibir mereka sing ngomong suatu kalimuna, katanya Allah, saya buat mulut-mulut mereka untuk berbicara. Piye lah. Sampai ndak ngaku, enggak aku nate nyolong ya Allah, niki bukti ini. Sampai ndak usah ngaku besok, ndak usah mengaku ndak apa-apa. Tapi tangan, mata, wis kabeh anggota tubuh kita. Wis persendian kita akan menyaksikan kita. Akan menyaksikan perbuatan kita. Bahkan terkecil apapun, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Pasti dituntut Allah. Demikian juga hal yang terkecil pun kebaikan itu akan diteliti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah, ada orang yang ahli wirid berzikir kepada Allah. Wes amale wae. Amal yang enggak perlu ditunjukkan wis. Amale akeh. Ono pengajian datang. Aktivitas keagamannya, kebaikannya itu ada. Lala malaikat mencabut nyawanya. Malaikat pencabut nyawa datang ingin mencabut seorang hamba tadi. Diambillah nyawa dari mulutnya, ditolak. Oh la sabila la kajar. Oh ora ono dalan malaikat sampean. Ndak iso sampean nyabut itu. Loh itu loh. Kenapa? Karena lisannya orang ini selalu berzikir kepada Allah. Enggak ono dalan sampean. Boleh lihat dalane. Mau iso kemarin bahasanya seperti itu. Diambil dari tangannya, la sabila la. Enggak ono dalan malaikat. Tangannya orang ini selalu bersedekah, dibuat kebaikan nih. Malaikat disuruh ditolak, malaikat mencabut nyawa. Sampai malaikat itu enggak punya jalan betul untuk mencabut seorang hamba tadi. Artinya malaikat opsi yang terakhir ya, dia malaikat datang kepada Allah melaporkan curhat ya Allah. Ya apa ini? Terus ini singkat cerita, ada dua versi, ada kalanya Allah memberikan tulisan asmanya Allah di tangannya, ada keterangan lagi ditulislah asma Allah di itufah yaitu buat apel isi bawah. Jadi dibawa oleh malaikat, ditunjukkan asma Allah itu di hadapan seorang hamba tadi. Apa bilalah? Keluarlah ruhnya tanpa dicabut mengikuti asma Allah tadi. Ini kenapa? Rasa cinta tadi. Rasa cinta kepada Allah, pengabdiannya kepada Allah. Ini totalitas. Tidak apa ya? Tidak setengah-setengah cintanya kepada Allah. Dan menyukuri nikmat Allah enggak setengah-setengah. Jadi di sini adalah cinta Allah, mengagungkan Allah itu melakukan perbuatan yang baik dimanapun berada. Bertakwalah, takutlah kepada Allah kapanpun. Ojo oleh akeh wong bersedekah dono wong. Tapi saiki zaman selfie, orang bersedekah ya seperti selfie ya apa penting ya melakukan kebaikan lah wis tergantung awake dhewe. Rp1.000 selfie ini sampai oleh 2.000 follower ya like ya boleh daripada sampai melakukan keburukan di selfie atau di apa ya. Terbaik anggaplah sampai syiarul Islam lumayan. Wa antu hibba lan demen sapa sira yang to demen sapa sira rabbaka ing pangeran sira. Ya, demen Allah iki piye? Aksara ingkang luwih akeh min mahabbatika tinimbang demen sira liwalidaika marang wong tua loro sira wali nafsika lan marang awak dhewe sira. Ya apa wujude cinta kepada Allah? Piye? Carane apa surga nang sumpu antang merentang ngono kaya ya apa nang ternyata cintanya ngene. Wa atuh bi rabbika asar min mahabbatika li walidika, yaitu cintai Allah melebihi cintamu kepada kedua orang tuamu. Jangan diambil mafhum mukhalafahnya atau diambil
kesimpulan balik yang ekstrim. Wes aku penting cinta kepada Allah, gak apa-apa bapakku tak pateni ya. Ya, ada yang ekstrim, ada seorang santri pernah lapor ke seorang kiai sowan, ya, dididik ajaran-ajaran yang kurang baik lah. Akhirnya apa? Melawan kepada orang tuanya. Dok, sampean ndak usah mondok nang gunung. Oh, Pak, lek sampean ngelarang aku berjihad ini, sampean tak pateni, sampean musuh kula piye. Ini salah kaprah. Jadi harus ngaji kepada orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang betul-betul kiai. Risiko besar. Ajarannya itu menjadi ideologi yang kuat sehingga larangan orang tuanya dianggap adalah musuh daripada Allah. Cintailah Tuhanmu lebih besar cintanya dibanding cintamu kepada dirimu sendiri. Ya. Allah itu lebih apa? Allah di hadapan kita itu lebih kita cintai daripada awak dewe. Ampanya awak dewe dihancurkan, ya sudah apa-apa. Kan ada cerita itu. Mau dibunuh, ya mau dibunuh silakan aku pateni. Tapi ojo sampai menghilangkan iman saya. Oh, ya sahabat seperti itu. Pateni koyo apa tapi tetap orang ini zikir kepada Allah. Ini apa? Badan ini apa? Wadah itu apa? Kan ngono. Pada hakikatnya kita akan kembali kepada Allah semua. Ya, kita akan bertemu dengan Sang Khalik yang hakiki. Awak dewe itu badan itu apa kan? Maka cinta itu Allah itu lebih kita cintai daripada segala-galanya. Dalam ayat Al-Qur'an itu apa? Surat Al-Baqarah itu. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu lebih besar cintanya kepada Allah. Enggak gemeng-gemeng. Jadi para sahabat itu lebih mengorbankan harta benda dan dirinya untuk kepentingan agamanya Allah. Bahkan orang tuanya. Kalau orang tuanya melarang kita untuk beribadah kepada Allah, ya kita jangan mengikuti. Waktu hibalannya itu demen sapa sira ayatan halimale jami'a malaikatihi. Yang sekabehane para malaikat Allah, ya cinta kepada malaikat walaupun kita enggak tahu, ya kita namanya iman. Ya iman itu kok setrum enggak ya. Enggak tampak iman, sing iso merasakan itu adalah kita sendiri. Ya. Setrum itu enggak iso melihat setrum, tapi kan ada wujudnya. Wujudnya apa? Lampu lek bengker berarti ono setrum ya. Tapi setrum enggak kelihatan, iman enggak kelihatan. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya kita tahu kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari siapa ini? Dari Rizky Rahmatullah. Apa perbedaan antara ujian, musibah, istidraj? Ujian, musibah ya. Musibah itu gini ya. Apa perbedaan ujian, musibah dan istidraj? Kita hilangkan yang musibahnya saja. Ujian. Jadi ujian itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita jalani. Ya. Kalau kita sabar akan mendapatkan pahala. Kalau kita tidak sabar akan mendapatkan siksa. Itu namanya ujian. Itu adalah ujian, bukan masalah musibah. Ujian itu berupa nikmat ujian. Nanti nikmatnya nanti nikmat itu apa namanya? Kalau ada musibah, sampai sabar atau tidak? Itu namanya ujian. Kalau sampai sabar menghadapi musibah, itu akan kita naik tingkat, itu ujian. Sedangkan istidraj itu adalah pengelulu. Istidraj adalah pemberian Allah, ya. Pemberian Allah berupa nikmat. Mampukah kita mengendalikan nikmat tersebut? Artinya, sampai dikasih nikmat menyukuri atau tidak, itu nanti bukan gini ya. Kalau istidraj itu adalah pengelulu, pemberian Allah berupa
materi, ya, pemberian entah itu ilmu atau apa, materi lah atau materi atau ilmu, itu seakan-akan wujudnya adalah nikmat dari Allah. Kalau nikmat itu nanti sampai makin jauh kepada Allah, namanya istidraj. Kalau nikmat itu sampai kendalikan dan bisa lebih maju dan lebih taat kepada Allah, maka itu bukan istidraj. Istidraj ada pemberian nikmat yang akan menjerumuskan kepada orang yang diberi nikmat sendiri. Itu namanya istidraj. Kena wes koyo apa wes dikai modal besar, dikai harta benda, wes gawe apa terserah. Kapan terserah gunaan apa wes. Kamu maksudnya ngopo. Ya. Itu nama istidraj. Padha begini, kita contohkan ya istidraj ya. Ada orang tua ngomong ini, "Le, ojo nang pinggire kolam le. Ojo di pinggirnya kolam le." Loh si anak ini diam, ndak ngereken. Ndak apa-apa Pak, ya wes, ya budal-budal wes, budal-budal kono. Nah, ini nama istidraj, bukan berarti perintah. Ya, bukan perintah dari orang tua agar anaknya tenggelam, tidak. Wis kena apa jare awakmu? Dibiarkan los, Allah tidak peduli bersama. Tapi pada akhirnya nanti setelah sampai melewati memberi nikmat itu disalahgunakan, maka dia akan mendapat tuntutan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana korun dan lain-lain. Itu sementara jawaban saya seperti itu. Yang dua, lebih mendahulukan yang mana antara perintah guru dengan perintah orang tua. Iki ya. Ini pertanyaan ya keren banget ini ya. Ambivalen ini. Maju mundur kena ini. Mendahulukan yang mana antara perintah guru dengan perintah orang tua? Saya cerita saja enggak. Saya tidak bisa menjawabnya dengan sebuah cerita. Ridho, kalau kami ridho Allah biridhol walidain, ya. Memang kita mengikuti perintahnya, mendahulukan perintahnya orang tua. Dalam porsi apa? Kalau porsi mencari ilmu, maka kita wajib mengikuti seorang guru. Kalau perintah yang lain, maka kita wajib mengikuti orang tua. Artinya lihat di mana tempatnya. Lah saiki padha guru padha anu ya. Saya lihat guru ngejak api, wong tuwek ngejak elek. Didahulukan yang mana? Kalau sama-sama baik, ya dahulukan posisinya apa? Tidak mungkin ya seorang guru ya bersamaan ya orang tua menyuruh sholat, seorang guru menyuruh apa? Menyuruh belajar. Dulu mana? Ya melihat kondisinya seperti itu. Ya di sana yang sholat. Hal yang terbaik. Sama-sama harus diikuti. Guru harus diikuti. Takdim kepada guru itu harus didahulukan. Lihat porsinya. Seorang tua harus didahulukan, melihat porsinya. Sama-sama didahulu, tidak ada yang mana yang perlu didahulukan. Saya kira seperti itu. Allah memberikan miskin kepada Allah memberikan miskin kepada hambanya. Miskin itu termasuk ujian, musibah atau nikmat. Nah ini, miskin itu bisa merupakan ujian, bisa memberikan nikmat, ya. Kan gitu ya, bisa memberikan musibah. Tergantung kita melihat dan kita menjalaninya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, Allahumma amitna miskina, ya Allah saya mati dalam keadaan miskin. Gitu. Oke. Rasulullah kok jaluk apa? Jaluk kerugian tidak. Gitu. Karena menganggap kemiskinan miskin adalah kenikmatan yang terbesar, berupa nikmat miskin, nikmat iso beribadah kepada Allah, dan Allah senang melihat rintihan orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah. Lek wong sing enak-enakan ya lahani mbek Allah. Allah senang melihat doa-doa kita ketika dalam keadaan musibah. Tergantung kita menyikapi bagaimana. Ya. Bisa jadi musibah, ya.
Iso dadi musibah kemiskinan. Apa? Kalau sampai tidak bersyukur, ya makin terjerumus sudah. Emang al miskin kada al miskin al faqr. Miskin itu mendekati kekufuran. Bagaimana kita menyikapi? Makanya Allah memberikan kita akal untuk memilih. Musibah miskin itu bisa menjadi musibah, bisa menjadi ujian, bisa menjadi nikmat. Ada seorang ulama salafus saleh itu ya ketika mendengar ya tokonya kebakaran, saya punya sampean kebakaran, saya alhamdulillah. Loh kok bisa saya? Ya iya, karena harta itu aku lebih lalai kepada Allah. Karena toko itu selalu membuat saya pusing, pusing. Makanya ketika terbakar, alhamdulillah saya bisa plong beribadah kepada Allah. Siap. Jadi tergantung ya kita miskin itu bisa menjadi musibah, bisa menjadi nikmat, dan bisa menjadi ujian. Kita doa. Pulau doa nanti kalau ambil dari Kiai Mastur ya, almarhum Kiai Berboyo. Cukup Pak ya, ini Pak ya. Lebih tidak. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan hamdan yafi ni'ama wa yakfi majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika ya Allah. Ilahi ana 'abdukal fakir al-hakir al-dhalil al-dha'if al-'aziz alladhi la syai'a lahu wa la lahu zalim nafsi. Ataka mukirran bi dzunub wa qad da'aka ghufranaka wa rahmatuka ya Allah. Arju rahmataka wa akhsha azabaka ya Allah ya Rabbil lisan. Allahumma inni as'aluka rahmatikal wasi'ah wa as'aluka min fadlikal azim li wa zawjati wa li jamil auladi wa dhurriyyati wa jami kalamiti wa mutakhirizin wa man lana wa man ma'ana wa man fina wa haula'i wa hadil ummah. Allahumma ba'athna wa ayyahum haula li tu'adika wa li ibadatika wa li ta'allam wa ta'limi wa darsi wa dirasati kitabikal karim. Allahumma barik lana wa lahum. Allahumma rzuqna wa ayyahum sihatal jami'i wa quwwatan zahiran wa batinan wa nawwir qulubana wa qulubahum. Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana wa balighna ilaika kama balagta man salafa min khiyari ibadika sholihin al-muqarrabin. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innahu la haula wa la quwwata lana ya Allah, la walana ya Allah, bal bika ya Allah, binayatika lana wa riayatika lana wa kifayatika lana ya Allah. Kulli wa lana wa lahum ya Allah. Ya Allah ya Ghani man lil fakir wa iruka, ya Qawiyyu man lid dha'ifi wa iruka, ya Azizu man lid dalili wa iruka, ya Qadiru man lil azizi wa iruka. Ya Allah, hakada as'aluka masalatal miskin ilaika ya Allah, wa as'aluka masalatal faqir ilaika ya Allah, wa as'aluka masalata man la yarzu siwaka ya Allah, wa as'aluka masalatal muqtarri ilaika ya Allah. Ya man ajabal muqtarra idza da'a, as'aluka li wa li zawjati wa li jami' auladi wa dunyati wa jami' talamidi wa man lana wa man mu'ala wa man fihinna wa haulai wa hadhil umma anta bi jami' hajatina ya Allah. Ya Allah, mungkin panjenengan kesehatan kula saking musibah corona ya Allah. Kan mungkin dengan dadosaken putra-putri kula driyah kula dadi anak-anak kang saleh kang berilmu ya Allah. Ya Allah, istajib lana ya Allah. Falidzalika fawwadna wa kanna umurana wa muskilatina ila khudrika ya Allah. Istawdinka nafsi wa anfusum haula ila khudrika wa la khudrika ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Fatihah. Ya